Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'a ahadukum janazatan illam takum masyan maha falyakum hatta yukhalfaha au yukhallifaha au tukhallifu au tud'a min qabli an tukhallafu. Idza ra'ana ningali sapa ahadukum salah suci sira kabeh. Kalau di antara kamu melihat ya. Idza arada ningali sapa ahadukum salah suci sira kabeh jenazatan ing jenazah. Ini adab untuk orang kalau lihat jenazah di bawah melewati kita maksudnya. Ilam yakun lamun ora ono sapa wong iku masyian wong kang lumaku. Kalau kita tidak sedang berjalan, itu maksudnya. Ilam yakun masyian ma'arsan di jenazah falyakum mongko becik ngadeg sapa wong hatta yukhallifa sehingga ninggal sapa wong ha ing jenazah au tukhallifu tawa ninggal apa jenazah hu ing wong. Kalau ada jenazah lewat di depan kita dan kita tidak sedang berdiri mengiringnya, maka hendaknya kita berdiri menghormati. Jadi menghormati jenazah. Kalau bisa ada jenazah kita itu ikut ngiring ngantar ke kuburan. Kalau tidak minimal supaya berdiri ya. Minimal supaya kita berdiri beri penghormatan sampai kita lewat dia atau dia melewati kita ya. Audu doa min qabli an tukhallifahu, atau sampai jenazah itu diturunkan sebelum jenazah itu melewati dia. Artinya ini hadis mengajarkan supaya kita kasih penghormatan pada jenazah kita. Jangan ada jenazah kita malah ngobrol, rokokan ya. Hendaknya dia berdiri. Rawal Bukhari wa Muslim. Idza ra'a ahadukum nalikane ningali sapa ahadukum salah suci sira kabeh imra'atan ing wong wadon hasna akang ayu. Ya, kalau kamu lihat cewek cantik ya. Di dunia ini semakin hari produksi semakin bagus, sehingga kamu jangan keburu menikah. Nanti produk belakang tambah bagus lagi ya. Coba kamu lihat sepeda motor setiap tahun keluar tipe baru ya. Perempuan juga begitu. Semakin hari ini semakin banyak yang produk baru ini tambah cakep-cakep. Lah, padahal kamu sudah kadung punya yang produk lama. Bagaimana ini? Nah, begini ya, supaya kamu gak kepincut. Nah, memang kalau nuruti karep kepingin ganti sing anyar terus. Duwe Vario 2010, yo enak sing 2018. 2018 yo enak sing 2020 ya. Semakin lama model baru semakin bagus ya. Nah, tapi masuk ganti-ganti terus. Nah, supaya tidak ganti-ganti, nah ini resepnya. Fa'ajabatu nuling gawa akan sapa imra'ahu ing ahad. Kalau kamu keluar jalan-jalan kok melihat wanita di luar lebih cantik dari istrimu ya. Memang orang itu begitu. Kalau belum jadi istrinya kayaknya udah cantik, tapi setelah dinikahi ada lagi yang lebih cantik lagi. Kucing kelihatan cantik, suwe-suwe kono lek dituruti banyak hal yang lebih cantik. Supaya kamu tidak ngiler, nah falyati ahlahu. Falyati mongko becik nekani sapa wong ahlahu ing keluarga bojone, maksudnya bojone ahad. Jadi kalau kamu jalan-jalan kok merasa ada orang cantik di pasar, wis aja diwasno. Ndang mulia tekanano bojomu, datangi istrimu, kumpullah sama istrimu. Wis iku ojo di terus norono, wis cekelan wae bojomu. Padha ae. Fa innal bud'a satune wudu iku afem. Apa afem? Ya wudu ya. Sing munduk ya. Fa innal bud'a satune wudu. Ngerti wudu? Misfi
Iku wahidun siji padha ae. Weke wong iku padha weke bojomu ngono lho. Wa ma iku sertane imro'ah mislul ladzi te badan perkara maha sertane mengkono ahlahu niku. Jadi kalau kamu sudah punya istri kok kepincut orang lain, ndak usah dipikir-pikir, jangan-jangan itu lebih kamu datangi istrimu jekelan wae bojomu padha ae. Fa innal bud'ah wahid ya. Afemnya itu sama saja ya. Modelnya beda-beda tapi rasanya padha ya. Katanya Mbah Mun dulu begitu. Di dunia ini bentuknya beda-beda, rasanya sama. Tapi besok di akhirat enggak, akhirat itu bentuknya sama karena kan cantik sama. Kalau di dunia ini kan ada yang cantik, ada yang manis, ada yang lemu, ada yang kuru, ada kan tipenya macam-macam. Selera masing-masing. Di Indonesia ini kan banyak tipe. Kayak iki Mirza seneng sing endek, iku seneng sing dhuwur. Di Indonesia ini atau di dunia ini macam-macam tipe. Tapi rasanya sama. Jadi kamu enggak usah kepingin yang ya sing ireng ya nopo padha mawon. Sing kuning sami mawon. Sing putih nggih sami. Ya, fa innal bud'a wahid padha mawon. Dadi ojo benjut wae wong. Lah besok kata Mbak Mun kalau di surga itu bentuknya sama karena cantiknya cantik semua. Di surga enggak ada yang elek, cantik semua. Tapi rasanya beda-beda. Strawberry, Sprite, Fanta gitu kira-kira gitu. Makanya di situ bidadari kan banyak. Satu orang bisa dapat 70. Wah, lah kalau kamu punya 70 rasanya bodoh kan blenger. Makanya ya mungkin beda-beda itu. Pizza satu, sate apa gitu. Mungkin begitu ya. Kesimpulannya Hud rungono. Kalau duwe bojo wis sing nriman di siku ngono. Ojo kepengin biasa sego goreng kepengin gule kepengin soto. Ha iku lek nuruti ngono ya ana 700 resep. Rawal Khatib an Umar ya. Saya ingat dulu itu di Mojokerto ada teman saya kiai istrinya 4. Satu rumah tapi rukun. Nah, terus ada lagi kiai dari Probolinggo, istrinya 1 galak. Datang ke situ. Terus dia guyon, "Yai enak sampean yai. Mendino mangane menune ganti-ganti. Soto, rawon, gule. Lah kula niki mek setunggal. Jangan tewel salah wis wingi." Lah kok bojone krungu, "Lho iku enak apa jenenge blendrang." Jangan blendrang lah, jangan tewel sing wis nyunyut iki lho. Artinya ini untuk pengendalian diri ya. Jadi orang ini jangan nuruti kepingin ya. Orang ini kalau nuruti kepingin dia kan entek ya. Coba lah orang ada, saya punya teman hobinya handphone. Ya setiap bulan ganti. Sekarang handphone ini bagus, besok keluar itu, besok nuruti ngono ya. Karena entek itu handphone itu. Karena apa? Setiap 2 bulan ganti model. Lah kalau nuruti kan tujuannya sama tuh, handphone yang penting bisa telepon tuh. Fitur-fitur yang canggih itu kan nggak dipakai tuh. 70% fitur handphone tidak pernah dipakai. Yang penting ya wis telepon, WA, Facebook apa mana. Sekarang lihat sing fitur ini, fitur itu hampir tidak pernah dipakai. Ya sama dengan mobil kita itu, kecepatannya nggak mungkin dipakai semua. Mobil itu kecepatan 200 kilo, kita paling pakai 100 sudah pol. Banyak yang tidak dipakai, makanya nggak usah diganti. Ngono. Jadi awakmu duwe bojo ya, yo siku tuwuk no. Rawahul Khatib an Umar. Iki jarene wong sing gak wani wayuh. Idza ra'a ahadukum. Tapi kata teman saya yang kiai yang suka poligami, enggak katanya. Enggak, tak bilang kiai, katanya di dunia ini
bentuknya sama rasanya beda. Oh ya enggak sama. Masa? Iya saya tahu. Oh berarti beda pendapat. Idza ra'a ahadukum. Tapi kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama saja ya. Mungkin yang beda itu sensasinya. Idza ra'a nalikane ningali sapa hadukum salah suci sira kabeh bi akhi kelan dulure rajul an ing belai coba. Kalau orang itu melihat temannya sakit, fal yahmad mongko becik muji sapa wong Allah ing Allah. Wala yusmi'u lan aja ngrungokaken sapa wong hu ing akhihi zalika ing mengkono hamdulillah. Kalau ada orang kena musibah, kita ini harus bersyukur. Maksudnya bersyukur kita tidak kena musibah. Tapi bersyukurnya jangan keras-keras. Temanmu sakit terus alhamdulillah saya nggak sakit. Nah, nyukur no dia malian. Mujinya itu di hati ya. Kalau kamu lihat ada orang kakinya patah, ada orang apa ya musibah jatuh apa, kamu bersyukur dalam hati alhamdulillah kita selamat gitu loh. Jangan di depan orangnya konceng juga alhamdulillah aku orang itu ngenyek jadinya. Syukurlah tapi di dalam hati. Rawahu Ibnu Najjar an Jabir. Idza ra'aitum nalikane ningali sira kabeh ar-rajula ing wong lanang ya tadu kang biasa akan sapa rajul al-masajida ing pira-pira masjid. Kalau kamu lihat laki-laki perempuan yang terus sering ke masjid, fashhadu mongko nyaksenono sira lahu maring rajul bil imani kelawan iman. Jadi indikasi iman kalau orang itu kerasan di masjid ya. Makanya masjid jangan kosong. Hari ini sedih ya, masjid ditutup. Sebetulnya saya kira tidak harus ditutup ya, dibatasi nggak apa-apa lah. Umpamanya maksimal berapa gitu. Dan ya diatur lah protokol. Nggak boleh salaman, harus pakai apa ini sanitizer dan seterusnya. Saya khawatir kalau masjid ditutup semua lah, kodong apa ya masjid ini jangan sampai kosong. Kalau dibatasi boleh lah menurut saya. Jadi masjid ini kapasitasnya 1000 diisi 100 umpamanya, jaraknya supaya longgar, tidak apa-apa. Tapi kalau ditutup total, yo eman deh ya. Kita tidak tahu corona sampai kapan. Kalau corona setahun, masjid nganggur ya apa? Omai curu lah. Sedih saya ini. Makanya saya di sini ya kita tetap baca. Yang penting hati-hati gitu lah ya. Kalau menurut saya begitu. Jadi waspada iya penting ya. Tapi kalau ditutup total semua masjid, waduh ya gimana ya. Kan masih ada cara gitu ya. Rawahul Baihaqi an Abi Sa'id. Idza ra'aitum nalikane ningali sira kabeh al hariqa ing wong kang kobongan. Kalau terjadi kebakaran, fakabiru mongko mojo takbir sira kabeh. Ucapkan takbir. Fa inna takbira sunni takbir iku yudfi'uhu bisa nyirep meredam memadamkan hu ing hariq. Kalau ada kebakaran jangan teriak-teriak, takbir aja ya. Rawahu Ibnu Asakir. Idza aradallahu biqaumin su'an ja'al amrahum ila mutrafihim. Idza aradana likane ngarepaken sinten Allah Gusti Allah biqaumin kelan kaum su'an ing Allah. Kalau Allah menjadikan kejelekan di sebuah kaum, maksudnya takdirnya jadi jelek, ja'ala mongko dadekno sapa Allah amrahum ing urusane kaum ila mutrafihim maring pira-pira wong kang mutraf, ila mutrafihim maring pira-pira wong kang sak wenang-wenang. Mutrafin itu diktator gitu ya.
Kang sewenang-wenangi kaum. Jadi kalau sebuah negeri dipimpin oleh diktator itu memang ya musibah ya. Berarti Allah memang menginginkan atau menakdirkan terjadinya keburukan ya. Jadi pemimpin yang baik itu nikmat ya. Syukuri. Pemimpin diktator ini bahaya. Pemimpin yang semena-mena, main bunuh, main tangkap itulah. Ya memang tidak ada yang sempurna ya. Orang pemimpin ya pasti ada kurangnya lah. Tapi kita ini alhamdulillah ya, Indonesia ini menurut saya sudah bagus ya. Pemerintahan kita ini sudah cukup demokratis ya. Ya tidak ada yang sempurna tapi jauh lebih baik ya. Rawahu Tailami. Idza sa'altum nalikane njaluk sira kabeh Allah azza wa jalla ing Allah azza wa jalla fas'alu mongko njaluk sira kabeh bibutuni kafikum kelawan jerone pira-pira telamaan sira kabeh bibutuni aku fikum. Jadi kalau kamu berdoa begini loh. Pas nong donga tangane ngene lho. Aja donga mbek jelengin. Wes kamu pantes lah. Donga tak delok ono wong donga tangane disele. Itu sombong. Donga ya namanya orang minta itu menengadah toh. Menengadah memohon. Gini loh, tanganmu itu angkat. Jangan jadi malas masa donga tangan gak gelem ngangkat. Itu menunjukkan sikap tidak sopan. Kata Mbak Idris dulu begitu. Dungo gak diangkat itu seperti orang sombong. Seperti kan jaluk, ayo jaluk duit. Kayamu jaluk duit kan jadi sopan. Pak nyuwun yotro kan gini lah. Besok kamu jaluk kayak gini, duit, ayo. Tempeling bapakmu kan. Namanya minta ini kan dia pakai sopan santun gitu lah. Masa kamu minta sambil begini? Ini begal jenis Pak, jalur duit Pak, kiriman cepat. Ini anak apa begal ini? Ya kalau minta ya mohon ya. Apalagi minta pada Allah. Tanganmu itu loh, angkat tanganmu. Ini apa? Telamaan ini apa gitu nih? Telapak tanganmu begini. Jangan begini, jaluk kayak gini. Ya Allah berilah. Kata tinju apa gini. Telamaannya gini lah. Jadi kalau berdoa itu hendaknya bibutuni aku fikum. Minta itu dengan telapak tangan begini. Kadang ada yang saya lihat doanya begini. Di masjid sebelah. Saya pernah datang masjid golongan yang cingkrang-cingkrang. Khotib lek ndonga mbek ngene. Ya Allah, ngono kok koyo komando perang ini. Jadi ndonga ngene nuting-nuting. Tak pikir coba jaluk nang wong. Puri, ayo cepat pantes tangan. Ya doa sing sopan begini, angkat tanganmu ya. Itu sopan santun ya. Wala tas'aluhu bidzuhuriha. Wala tas'alu aja njaluk sira ing Allah bidzuhuriha kelawan jawabane bukan akufin. Jadi jangan begini atau begini. Kecuali kalau nolak bala. Jadi doa itu kalau Allah madfa'an al bala begini apa-apa. Tapi jangan begini. Ya Allah berilah saya. Ayo gelut apa. Begini doa itu angkat tanganmu ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW Rasul mengatakan bahwa inna rabbakum rabbun karim. Tuhanmu itu Tuhan yang maha belas, maha murah ya. Yastahi aryarfa ilaihi ayyarfal abdu yadaihi fayaruddahu sofran khaiban. Allah itu Tuhan yang maha murah. Dia tidak akan membiarkan hambanya menengadahkan tangannya kemudian dia biarkan kecewa. Tidak mungkin. Kita aja loh ada pengemis ya, ada pengemis. Kita beri. Allah itu maha murah. Tidak mungkin kita itu, kata Nabi, Allah itu maha murah. Tidak mungkin ada orang sudah susah payah menengadah tidak diberi. Pasti diberi ya. Allah menjamin semua doa ini akan dikabulkan ya. Ud'uni astajib lakum ya. Allah akan memberi dan itu pasti ya. Makanya jangan pernah berhenti berdoa. Tetapi berdoa juga harus pakai adab berdoa. Ojo ndonga mbek sendakep, mbek layan. Angkat tanganmu, tunjukkan bahwa kamu itu butuh kepada Allah gitu loh.
Ya sama dengan ada orang ngemis, masa ono ngemis sampai leyan, Pak jalur duit Pak, ngene. Ini namanya orang minta kan jadi angkat tangannya Pak, nyuwun Pak, itu kan sopan. Minta pada manusia aja kita perlu sopan, apalagi minta pada Gusti Allah. Condong mbek tangane disele, mbek kukur-kukur gudik ya Allah. Amin, amin, ngene amin, mbek tola-tola mbek amin. Ya, kalau minta ya fokus menghadap pada Allah ya. Hadis yang lain Nabi mengatakan kan kalau kamu minta pada Allah hendaknya kamu itu dengan konsentrasi ya. Fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin. Allah tidak mau mendengar doa dengan asal-asalan. Jangan dungo amin 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 kan jaluk kok koyo ilok-ilok. Jadi kalau doa ada ya doa yang coba amin ya amin 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 coba amin amin suwi tambah amin kok gak sopan ya mesti doa tangan, angkat tanganmu, mohon pada Allah, ya Allah berilah kami, ya Allah berdoalah seperti kami itu memohon gitu loh. Namanya memohon itu kan ya sopan santun toh. Orang ngemis saja pakai sopan santun ya. Minta pada manusia aja pakai akhlak, apalagi minta pada Gusti Allah ya. Sumala taruduan nuli ojo balik nasiroha ing mengkuno akufakum hatta tamsahu singgo ngusap sira kabeh pihak lan akufakum wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh. Kemudian setelah doa itu jangan dilepas sebelum ke usap wajahnya. Jadi menonton amin usapkan ke wajah. Itu sunnah. Kecuali dalam kunut. Kalau dalam kunut memang tidak sunnah karena kan dia ada ritme untuk terus rukuk. Tapi kalau doa yang lain mohon pada Allah, ya Allah, ya Allah berilah ya Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Nabi itu kalau doa itu sampai tangannya diangkat sampai ada sahabat melihat kelihatan ketiaknya ya. Lu kan jeng Nabi aja lu ndonga ngangkat tangan, masa kamu ndonga ya baik doer. Emang pangeran niku si esmo. Nabi aja yang kekasih Allah aja ndonga diangkat tangan sehingga ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sampai tangan ketiaknya itu terlihat dari jubahnya, kan jubahnya ombor. Jadi sampai ini apa namanya? Bahasa Jawa ini apa ini? Ketiak il, kelek ketok terlihat dari sisi bajunya. Lu Kanjeng Nabi yang kekasih Allah aja ndonga ngangkat tangan. Lah kok kate awakmu ndonga ambek delehem. Lah telu arep wae ndonga tangan diseket terus mbek kukur-kukur. Kan iki ndonga ta ngejak guyon ning. Hatta tamsahu biha wujuhakum. Jika kamu doa itu setelah doa usapkan ke wajah. Fa innallaha ja'ilun fiha barakah. Fa innallaha sedha Allah iku ja'ilun dadi akan fiha ing dalem mengkono-mengkono niku wau mashah niku tamsahu biha wujuhakum barakatan ing berkah ya. Atau dalam akufakum tadi. Artinya Allah itu memberi berkah. Jadi setelah doa amin diusap wajah katalah. Tapi ndongane coba guyon sing temenanan dek. Aja ndonga ana iki tak delok ke TikTok arek wedok wayu ndonga ya Allah mek guyang-guyu jauhkanlah saya dari virus, dekatkanlah pada yang serius. Mek guyu ngawur. Iku jenenge guyon yo. Rawahu Tailani. Idza sa'al Idza sa'alah nalikane njaluk sapa hadukum salah suci sira kabeh Rabbau ing pangerane Ahad fata'arrafa nuli ngerti ya. Ngerti sopahat al-ijabata ing din sembadani. Kalau kamu berdoa dan merasa dikabulkan, fal yakul monggo ngucap wong ngucapaken alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Alhamdulillah puji kulillahi kuti Allah. Alladzi bi ni'mati kan iku kelan nikmati Allah. Tatimu dadi sempurna apa sholihatu pira-pira kebagusan. Ya. Jadi kalau kamu berdoa dan merasa diijabai Allah, bersyukurlah. Alhamdulillah puji Allah yang atas dengan nikmatnya sempurna semua kebaikannya. Wa man tasabana iku abtu adadi kenduan saking manapa zalika mengkono ijabah ale doane sik belum dikabulkan fal yakul ngucapo alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah uji kusti Allah ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Maksudnya begini. Jadi doa kita ini supaya bersyukur pada semua kesempatan. Diijabahi ya bersyukur, belum diijabahi juga bersyukur ya. Sebab pada sesungguhnya ya hakikatnya kita ini disuruh memuji Allah dalam susah atau senang. Karena susah pun dari Allah, senang pun dari Gusti Allah. Tidak diberi itu ya cuma cara Allah memilih yang terbaik ya. Jadi Allah itu kan berjanji, ud'uni astajib lakum. Kamu mintalah saya beri. Loh, Allah janji memang iya. Tapi kan janji memberi itu kan terserah Allah ya. Bukan terserah kamu kan. Allah kan berjanji ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, saya akan kabulkan, ya kan? Allah menjamin akan mengabulkan doamu ya. Tetapi kapan waktunya? Ya terserah Gusti Allah. Jangan pokoknya besok lo ya. Awas. Emang kamu ini narget sama Allah. Ini namanya minta ya. Ya Allah berilah saya. Allah pasti memberi. Waktunya kapan? Waktunya terserah Gusti Allah. Mungkin besok, mungkin tahun depan ya. Jangan minta saiki ya Allah saiki. Loh. Nabi Nuh aja doanya dikabulkan 40 tahun ya. Nabi Nuh loh ya. Nabi donga 40 tahun. Awe dhewe iki njaluke mesti kok sore ngono. Ya Allah njaluk bojo mungkin ya Allah jam 11. Oh, enak men ngatur Gusti Allah ya. Jadi kamu harus yakin Allah itu akan menjawab doamu. Kapan? Waktunya terserah Gusti Allah ya. Allah menjamin akan memberi. Tapi kejadiannya, waktunya ditentukan oleh kehendak Gusti Allah, bukan kehendakmu sendiri enak aja. Allah juga akan memberi ya, akan memberi Allah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya juga terserah Gusti Allah. Jangan menurut kamu. Ya Allah jaluk pokoknya ya awas 1 juta pas. Ngono ya. Jaluk apa nodong apa ngene. Allah itu pasti memberi ya. Jadi Allah pasti memberi ya. Tetapi waktunya kapan? Terserah Gusti Allah ya. Jadi jangan kamu terus kemudian putus asa. Kata Imam Athaillah, kata Imam Atha dalam kitab Hikam, la yakun ta'akhuru amadil atha mujiman liya'sika. Jangan sampai kamu itu kalau terlambat pemberian Allah, tidak langsung. Banyak kamu minta ya Allah berilah ini, berilah itu, belum diberi. Jangan kamu putus asa. Jangan kamu merasa Gusti Allah gak krungu ta. Aku njaluk anu kok gak dikei. Jangan merasa begitu. Jangan kamu pernah merasa bahwa putus asa. Wah saya ini doa kok gak suki-suki. Jangan putus asa ya. Allah pasti memberi. Fa innahu dhamina lakal ijabah. Allah sudah menjamin akan mengabulkan doamu. Allah menjamin. Fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik. Allah akan memberimu sesuai waktu, sesuai apa pilihan yang Dia tentukan, bukan yang kau tentukan. Ya. Seperti gini loh. Kalau ada ibu sayang sama anaknya, terus anaknya ini minta rujak lombok 20, diberi apa enggak? Diberi apa tidak? Tidak akan diberi walaupun dia cinta sama. Karena apa? Kalau diberi bahaya. Maka ibunya memberi yang terbaik. Oh tidak diberi rujak, dijoli coklat. Nah itu kan bentuk cinta ya.
Ada anak kecil seperti anak saya ini anak kecil minta motor yang bisa dinaiki. Apapun saya tidak akan beri karena apa, bahaya lah kalau nanti dia naik, wah itu tabrak brek ya mati lah. Justru karena saya mencintai, saya tidak mau dia celaka, makanya dia nangis pun minta sepeda motor. Oh tidak, saya tidak akan beri karena apa? Itu membahayakan dia ya. Akhirnya tak tukar apa? Motor-motoran. Nah ini kan karena apa? Motor-motoran itu terbaik bagi dia. Nah kalau dia minta motor beneran, lu lalik mudun nang embong disantap bis ya wassalam lah. Nah makanya Tuhan itu memberi sesuai yang dia kehendaki, bukan sesuai yang kamu kehendaki. Ada kalanya Allah memang memilihkan bukan itu. Ya seperti saya, kalau dimintai anak saya kecil itu motor yang bisa jalan, saya tidak mau, tak tuker motor-motoran. Nah mungkin Allah memberi kita itu sesuatu yang lebih baik ya. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Allah akan memberimu di waktu yang dia kehendaki, bukan waktu yang kau inginkan. Ya terserah Allah tuh, minta kok maksa. Mintalah, Allah mungkin beri. Allah mungkin kabulkan doamu dengan 3 cara ya. Jangan pernah kamu lelah berdoa. Allah akan memberimu dengan 3 cara. Mungkin yang pertama Allah beri kamu sekarang juga. Bisa jadi Mirza minta, ya Allah berilah saya sepeda, dikasih. Atau yang kedua, Allah hilangkan musibah yang sejenis itu, sehingga nilainya sama. Pokoknya kamu minta, ya Allah berilah saya sepeda motor, ya Allah sepeda. Allah tidak berimu sepeda, tapi Allah menghilangkan musibah yang seharga itu. Mestinya ya, skenarionya Allah, kamu itu tadi melakukan ngembong tabrak bis sikilmu cuklek, regane podo mbek sepeda. Terus gak situ. Nah, berarti kamu dihindarkan dari bahaya. Yang itu mungkin nilainya sama dengan yang kamu inginkan. Kamu maunya minta, ya Allah minta mobil, belum dikasih, tapi Allah itu hilangkan musibah. Mestinya rumahmu kebakaran, tidak jadi kebakaran ya. Maka Allah sisihkan musibah. Jadi doa ini selalu baik ya. Kalau kamu masih mau berdoa, berarti kamu masih punya optimis ya. Dan doa ini pasti ada efeknya. Mungkin kamu diberi sesuatu yang kau inginkan, atau mungkin Allah menghilangkan sesuatu yang kamu takuti. Jadi kamu memang tidak diberi yang kamu minta, tapi Allah gantikan. Allah hilangkan penyakitnya, Allah hilangkan musibahnya ya. Yang ketiga, alternatifnya Allah akan beri kamu pahala di surga. Sehingga ada riwayat kata Rasulullah SAW, besok orang yang doanya manjur, orang yang doanya cesplong di dunia itu nyesal melihat pahalanya doa di akhirat itu. Jadi orang-orang yang doanya manjur itu mengatakan, ya Allah kenapa dulu doa saya dikabulkan di dunia. Melihat lebih bagusnya nikmatnya dia di surga. Jadi tidak ada efek buruk sama sekali, nggak ada ruginya ya. Tidak ada ruginya orang berdoa. Mintalah terus pada Allah, ketuklah terus pintu, pasti akan dibuka ya. Siapa yang terus mengetuk pintu akan dibukakan. Jangan dungo dulu epek mari. Mau coba wakia seminggu leheran. Emang wakia mbok kira tuyul lah teko dhewe ya. Jadi kamu itu umpamanya amalan ya, baca surat Waqiah, bacalah istiqomah. Kata ayah saya minimal 3 tahun doa, ya Allah mohon pada Allah, minta di rezeki, berdoa, baca suratul Waqiah 3 tahun minimal. Supaya apa? Supaya kamu itu betul-betul ikhlas. Jadi Waqiah ini bukan doyul, diwaca langsung teko, enak aman. Supaya kamu nggak GR, tunggu aku mandi, nah, itu loh. Memang sengaja mungkin Allah tiba beri seketika. Supaya apa? Supaya orang itu tidak merasa GR. Koyok Waqiah iki pengapesan nih Gusti Allah. Mau tak kayak iki langsung Gusti Allah. Memang Gusti Allah itu babumu apa piye kan? Jadi kamu jangan merasa bisa mengatur Gusti Allah. Kamu jangan merasa GR terus doa saya ini manjur. Emang kamu siapa ya? Allah itu tidak bisa dipaksa ya.
Sesungguhnya ya, sesungguhnya Allah itu memberi itu kehendak Allah, bukan karena manjur doamu. Jangan GR, wah doa saya manjur, itu GR ya. Allah itu sesungguhnya menggerakkan hatimu berdoa, itu kehendak Allah, gitu loh. Jadi kalau Allah mau memberi, Allah gerakkan kamu berdoa. Jadi kehendak itu sesungguhnya dari Allah. Kalau kamu umpamanya oleh Allah ditakdir mau jadi kaya, maka Allah gerakkan hatimu ini untuk selalu berdoa, baca sholawat nariyah, baca waqiah, sehingga kemudian Allah memberimu. Jadi Allah memberi itu bukan karena doamu manjur, karena memang Allah menghendaki untuk memberimu, sehingga Allah menggerakkan hatimu untuk mau berdoa. Ya contohnya ini loh, kamu semua ini, saya sudah sering kali kasih anjuran ya, baca surat waqiah, baca sholawat nariyah. Tidak semua baca. Karena apa? Ya mungkin kamu nggak ditakdirkan jadi orang kaya oleh Allah, maka kamu nggak mau baca. Karena Allah nggak nakdirkan kamu jadi orang kaya. Tapi yang Allah takdirkan jadi orang kaya, dia jadi rajin baca surat waqiah dan Allah beri kaya. Jadi dia kaya atau miskin itu sesungguhnya kehendak Gusti Allah, gitu loh. Jangan merasa kamu efek doa saya. Wah, emang Allah itu takut sama kamu. Jangan GR ya. Allah memberi itu haknya Gusti Allah, bukan karena sungkan. Oh, ya Allah ini Mirza ini kok enggak ya. Semua yang diberi itu semua yang diberi itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau Allah mau memberi, Allah gerakkan orang itu berdoa ya. Makanya dikatakan Rasulullah SAW, man ruziqad du'a ruziqal istijabah. Siapa Allah kehendaki mau berdoa, berarti dia dikehendaki akan diijabahi ya. Jadi kemauan berdoa itu kehendak Allah, gitu loh. Maka disebutkan laulal warid lama kanal wirid. Kalau tidak ada nur cahaya Allah, orang tidak akan melakukan wirid. Jadi kita ini mau wirid, mau baca rotib, mau baca doa, itu karena ada warid, ada kehendak cahaya yang diturunkan Allah sehingga kita mau. Makanya gak kabeh arek gelem wiritan. Tak celok wiritan, ono sing tola-tole, ono sing tidak semua. Karena apa? Laulal warid lama kanal wirid. Kalau tidak ada warid, petunjuk dari Tuhan, orang tidak akan mau melakukan wirid. Jadi orang yang mau wirid itu mesti yang ditarik hatinya oleh Allah sehingga dia wirid ya. Makanya la yastahqirannal wirda illal jahul. Tidak meremehkan wiritan kecuali orang yang sangat-sangat goblok, ya, sangat bodoh ya. Orang meremehkan wirid itu bodoh sekali. Karena apa? Laulal warid lama kanal wirid. Kalau tidak ada kehendak petunjuk dari Allah, tidak ada orang mau wiritan ya. Orang mau wirid itu berarti dia digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cok turu elek ngaji, bukan nih ngaji turu ae. Ku sapa turu papang. Cok turu ngaji. Jen ini seperti ngaji nih, tidak semua bisa melek kalau saya turu. Kok bukan kok turu ayo apa ya. Jadi semua orang ini digerakkan hatinya oleh Allah ya. Laulal warid lama kanal wirid. Kalau tidak ada petunjuk Allah, orang tidak akan wirid ya. Orang mau wirid berarti dia digerakkan hatinya oleh Allah. Sama dengan itu, man ruziqat du'a ruziqal istijabah. Siapa orang dikehendaki Allah mau berdoa, berarti dikehendaki akan diberi oleh Allah. Jadi Allah itu sudah punya kehendak mau memberi, kemudian hatinya digerakkan mau berdoa. Makanya jangan kamu GR doa saya manjur. Oh enggak, memang Allah sudah berkehendak memberi sehingga hati kita digerakkan untuk berdoa. Makanya syukuri kalau kita itu masih senang wirid, senang berdoa, berarti masih ada harapan ya. Pasti semua diberi oleh Allah. Idza sarratka, itu hadis Rawahul Baihaqi.
Idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Ya, ini indikator ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang bertanya, ada riwayat dalam Asbabul Wurud, orang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal iman, Nabi, iman itu apa sih? Indikator iman ini apa? Saya ini iman atau enggak sih? Iman itu apa? Indikasinya apa? Ukurannya apa? Nabi memberi petunjuk yang gampang. Termometernya iman ini ya. Ukurannya iman. Idza syaratka hasanatuka. Idza syaratka nalikane bungaken ka ing sira apa hasanatuka kebagusan sira. Kalau kamu senang berbuat baik ya. Ngaji, alhamdulillah senang. Jamaah, alhamdulillah senang. Kalau kamu berbuat baik ini terasa senang di hatimu, sedekah merasa senang, baca Quran senang, datang ke pengajian senang. Kalau kamu berbuat baik itu merasa senang, ada rasa senang di hatimu, wasa'atka sayyi'atuka, wasaat kalan nyusahaken kang isir opo sayyi'atuka keolohan sira. Kalau kamu berbuat salah itu sedih. Ya Allah, saya tadi kok berbuat begini ya, sedih. Ya Allah, saya kok bohong, sedih. Ya Allah, saya kok melanggar, sedih. Kalau kamu sedih berbuat salah ya, kamu merasa bersalah, sedih. Kenapa saya tadi nggak jamaah? Kenapa saya nggak ngaji? Kalau kamu menyesal tidak berbuat baik, kalau kamu merasa senang berbuat baik, fa anta mu'min, berarti kamu masih punya iman ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi indikator iman itu gerayai dirimu sendiri ya. Ukur dirimu sendiri ya. Jangan ngukur orang lain. Apa indikasinya? Lihat dirimu. Kamu ini mukmin atau bukan? Lihat ya. Kalau kamu berbuat baik itu senang, ngaji senang, jamaah senang, nulung orang senang ya. Sebaliknya berbuat jelek susah, melanggar peraturan sedih, walaupun gak ada yang tahu. Ya Allah, saya kok melanggar. Berbuat dosa sedih, ya Allah kenapa saya berbuat dosa. Kalau kamu sedih, menyesal berbuat salah, berarti fa anta mu'min, berarti kamu iman ya. Tapi kesebaliknya, naudzubillah, kalau kamu berbuat baik itu kuatun, ngaji dulu apa ngaji barang kuatun, turu barang itu kan yang turu itu. Ngaji sampai mualas, nah, itu bahaya ya. Kalau kamu berbuat baik itu kok menjadi berat, ngaji kok jadi beban ya. Jamaah menjadi beban ya. Kon jamaah nesu, warung ngaji nesu. Wah, ini bahaya ini. Dikongkon elek seweneng, mari nyolong buang, gaduh sukses, nyolong sukses, besok nyolong lagi lah. Kalau hatimu sudah berbuat jahat dengan rasa senang, puas, berarti kamu tidak punya iman ya. Ini indikator sederhana dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah memberi kita indikasi sederhana. Apakah kita masih punya iman ya? Apakah kita berhak punya harapan termasuk mukminin ya? Itu tidak usah dilihat dari titelnya ya. Iman tidak diukur dari kopiahnya putih apa hitam ya. Allah tidak mengukur iman dengan jidatnya gosong apa tidak gosong ya. Ukuran iman bukan gosong ya, tempe gosong ya benar. Jadi iman itu ukurannya bagaimana hatimu berbuat baik ya. Kalau kamu senang berbuat baik, sudah sholat, masya Allah senang. Hari ini subuh jamaah, masya Allah nikmat subuh ini bisa jamaah. Kalau kamu berbuat baik senang hatimu. Dan kalau berbuat jelek hatimu sedih. Aduh sedih saya kenapa kok melanggar. Sedih saya kenapa kok tadi berbuat jahat. Kenapa saya berbuat ini. Kalau kamu menyesali kesalahanmu,
dan kamu senang dengan berbuat baik, berarti kamu masih punya iman ya. Makanya ini harus kamu harus kamu buat patokan. Ini barometer ya. Barometer dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Hadis ini sudah ada terusannya. Sahabat itu kan pertanyaan, dia tanya mal iman. Rasulullah, iman itu apa? Nabi menjawab, idza syaratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau kamu senang berbuat baik, sedih berbuat jelek, berarti kamu mukmin. Lah, terus dosa itu apa Kanjeng Nabi? Nah, sahabat masih tanya, dosa itu apa? Dosa itu kata Nabi, definisinya dosa, mal ismu. Dosa itu apa? Nabi mengatakan, idza haka fi nafsika syai'un fada'hu. Kalau di hatimu itu ada gerenjel-gerenjel, apa? Enggak tenang, kamu merasa enggak enak, fada'hu, tinggalkan. Itu berarti dosa. Dosa itu pasti di hatimu merasa enggak tenang, ya kan? Orang nyolong itu kalau masih punya nurani, pasti hatinya merasa enggak tenang. Orang bohong itu kalau masih punya nurani, agama apapun, dia pasti merasa enggak enak. Enggak enak, bohong itu merasa risih, tidak jujur merasa risih. Atau kamu nyolong-nyolong itu pasti hatimu merasa enggak tenang. Ya, itulah dosa. Jadi definisi dosa itu tidak usah dijabarkan A, B, C, kakean deh. Dosa ini, dosa itu kuakean. Dosa HP, dosa WA, dosa Facebook, dosa. Kalau diteliti yo gak cukup sak kitab. Maka Nabi memberi definisi yang singkat ya. Dosa itu apa? Dosa itu yang membuat hatimu tidak tenang ya. Karena fitrah manusia ya, kodrat manusia, fitrah manusia itu bersih ya. Makanya kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua orang lahir itu fitrah. Fitrahnya itu apa? Bagus. Asal kejadian manusia itu baik. Fa abawahu yuhawwidani au yunasirani. Orang tuanya lah yang membuat anak itu jadi Yahudi atau Nasrani ya. Asalnya semua orang lahir itu baik, fitrah manusia itu baik. Kemudian dia jadi bajingan, jadi maling, jadi copet, jadi koruptor. Lingkungan yang membentuk dia begitu ya, pendidikan yang membuat begitu ya. Tapi kalau orang itu lahir bersih, aslinya orang itu baik ya. Fitrah manusia itu baik. Makanya Allah mengatakan faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah ya. Alladzi fataran nasa 'alaiha. Jadi manusia itu pada fitrahnya itu jujur, lurus ya. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha jami'a la tabdila li khalqillah. Makanya aslinya hati nurani kita itu baik. Manusia itu aslinya baik. Jadi kalau kita berbuat sesuatu kok di hati ini ada ketakutan, wedi ketemon, wedi ini, wedi itu, berarti itu dosa. Tinggalkan ya. Dosa itu yang sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang ya. Kucing aja lo tahu. Kamu lihat kucing. Kucing itu kalau kamu kasih bandeng, ikhlas, pus. Dia makan kan enak. Nyum. Coba dia nyolong, naik ke meja, cek, dia pasti segera lari. Ya, ada orang langsung ndewepis karena dia tahu ini dosa. Kucing aja tahu. Ya. Kucing nyolong ikan aja tahu. Coba ada kucing naik ke meja, kamu datang, langsung dia lari, lompat dia. Takut ya, dia tahu ini nyolong. Ya. Karena dia tahu nyolong, kucing aja tahu, hatinya nggak tenang. Ya, itu lihat di dapur itu. Kalau ada kucing nyolong ikan, pasti dia segera lari. Kok ada kucing di atas meja, ada orang nikmat, enggak ada, pasti dia lari. Karena apa? Dia tahu ini ikan tidak halal, maka lari. Padahal sudah digondol pun langsung lari, ditinggal. Ya, kucing aja tahu kalau ini tidak halal, makanya dia itu enggak tenang. Makanya sambil petidik. Kalau ada orang langsung lari. Tapi kalau kita kasih
Puas iki. Dia tenang, makan tenang. Mesti orang gelodak ya, anteng dia, nyaman. Karena apa? Dia tahu ini bandeng halal. Kucing aja tahu bandeng halal dan bandeng haram. Nah kalau manusia nggak tahu ya kalau ambek kucing Makanya timbangannya itu hati nurani, timbang ke hati nurani. Kalau itu di hatimu kerasa gerenjel, tidak tenang, berarti itu dosa. Tinggalkan ya. Tapi kalau kamu merasa tenang, itu baik ya. Maksudnya secara nurani yang benar ya. Karena Rasulullah SAW memberi indikasi yang mudah, sederhana. Apa indikator iman? Kalau kamu senang berbuat baik ya. Kalau perbuatan baik membuat hatimu senang dan perbuatan jelek membuat hatimu susah, berarti kamu masih punya iman. Tapi lah awakmu iku jejak api ku getun aku kok ngaji, mu kok gak ono pengurus aku gak ngaji. Jamaah aku wetun aku lapo jamaah. Kok sing imam itu anu aku gak jamaah. Loh, kalau kamu menyesal berbuat baik, berarti hatimu sudah tidak ada iman. Na'udzubillah. Muka-muka kita semua diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala.